Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Atias Ningsih. Saya biasa dipanggil Tias. Saya dari Bimbingan dan Konseling 2021 Universitas PGRI Banyuwangi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik psikoanalisis Sigmund Freud. Sebelum kita melanjutkan ke teknik psikoanalisis Sigmund Freud, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari Sigmund Freud. Sigmund Freud dilahirkan pada 1856 di kota Freiberg, bagian dari Imperium Austria. Kota Freiberg sekarang termasuk dalam Cekoslovakia. Ketika ia berusia 4 tahun, ia bersama keluarganya pindah ke Vienna. Sigmund Freud merupakan orang yang sangat menonjol di sekolahnya dan berhasil menerima gelar doktor di Universitas Vienna pada 1881. Setelah berhasil mendapatkan gelarnya itu, ia kemudian melakukan banyak penelitian di bidang fisiologi. Setelah beberapa waktu bekerja di Vienna, Sigmund Freud akhirnya memilih untuk bekerja di Paris bersama Jean Charcot dan Joseph Breuer. Mereka membuka sebuah klinik neurologi dan perlahan-lahan memikirkan bagaimana Sigmund Freud terhadap bidang psikologi mulai terbentuk. Dari latar belakang tersebut, teori psikoanalisis adalah teori yang menjelaskan tentang perkembangan kepribadian manusia. Perkembangan kepribadian manusia. Unsur ini meliputi aspek internal dan eksternal. Teori psikoanalisis adalah teori yang berusaha menjelaskan hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, di mana teori ini berkembang terhadap motivasi, emosi, dan aspek-aspek internal lainnya. Teori ini mengasumsikan bahwa kepribadian berkembang ketika terjadi konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut, yang pada umumnya terjadi pada anak-anak atau usia dini. Pemahaman Freud tentang kepribadian manusia didasarkan pada pengalaman-pengalaman dengan pasiennya, analisis tentang mimpinya, dan bacaannya yang luas tentang beragam literatur dalam ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Dari pengalaman-pengalaman tersebut, ia menyediakan data yang mendasar bagi evaluasi teorinya. Dari dalam teori tersebut, pengaruh Freud dengan psikoanalisis yang dikembangkan dapat dilihat dari fakta bahwa sebagian besar teori kepribadian ini adalah teori tentang tingkah laku kepribadian, mengambil sebagai atau setidaknya mempersoalkan dan gagasan-gagasan Freud. Psikoanalisis sendiri itu aliran yang utama dalam psikologi, memiliki teori kepribadian yang gampangnya kita sebut sebagai teori psikoanalisis. Nah, yang kedua ada pribadi sehat dan bermasalah menurut psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan. Pribadi sehat adalah pribadi yang dimana kita dapat berpikir positif mengenai diri kita sendiri, yaitu dimana kita tidak akan memikirkan hal-hal yang belum terjadi dan itu yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Adapun pribadi bermasalah menurut psikoanalisis Sigmund Freud, pribadi bermasalah itu seperti contohnya, kita sedang sakit. Sakit itu disebabkan oleh diri kita sendiri, yang dimana kita terlalu berpikir bahwa hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan kita. Nah, jadi misalnya kalau kita sakit, contoh ya, itu ketika kita sakit batuk ya, kita tuh berpikirnya bahwa sakit itu tuh bisa menjalar kemanapun, yang itu dapat menimbulkan pribadi kita yang sehat, yang seharusnya kita berpikir bahwa itu hanya sakit biasa. Kita dapat berpikir itu adalah sakit yang bisa menyebabkan kematian.
Struktur kepribadian sendiri menurut Sigmund Freud memiliki 3 kesadaran, yaitu sadar, prasadar, dan tak sadar. Kesadaran ini dipakai untuk mendeskripsikan unsur semati atau dalam setiap event mental berpikir dan berfantasi. Sampai pada tahun 1920-an, baru pada tahun 1923, Freud mengenalkan 3 model struktural yang lainnya, yakni id, ego, dan superego, di mana struktur baru ini tidak mengganti struktur lama tetapi melengkapi atau menyempurnakan gambaran mental. Nah, seperti sadar, tingkat kesadaran ini berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil dari kehidupan mental seperti pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke dalam kesadaran. Isi dari kesadaran ini merupakan hasil dari proses penyaringan yang diatur oleh stimulus dan respon. Adapun prasadar, prasadar ini disebut sebagai ingatan setiap manusia yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Isi dari sadar ini bisa muncul ke daerah prasadar jika sensor sadar menangkap bahaya yang bisa timbul akibat dari kemunculan materi tak sadar, yang kemudian materi ini akan ditekan kembali ke tidak sadaran. Adapun tak sadar merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran. Menurut Freud, merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketika ini berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir, serta pengalaman-pengalaman traumatik. Tujuan dari teknik psikoanalisis adalah untuk membentuk kembali struktur karakter individu dengan cara mengkonstruksi, membahas, menganalisa, dan menafsirkan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau yang terjadi di masa kanak-kanak. Membantu konseli untuk membentuk kembali struktur karakternya dengan menjadi hal-hal yang tak disadari menjadi disadari oleh konseli. Secara spesifik, membawa konseli dari dorongan-dorongan yang ditekan yang mengakibatkan kecemasan ke arah perkembangan kesadaran intelektual, menghidupkan kembali masa lalu konseli dengan menembus konflik yang ditekan dan memberikan kesempatan kepada konseli untuk menghadapi situasi yang selama ini ia gagal mengatasinya. Jadi, tujuan konseling psikoanalisis ini membantu konseli yang dimana ketika ia tidak mau maju untuk dirinya sendiri karena hal-hal yang terjadi di masa lalu yang menimbulkan ia menjadi trauma atau hal-hal yang negatif. Saya di sini akan menjelaskan mengenai peran konseli dan konselor dalam teknik psikoanalisis. Peran utama konselor dalam konseling ini adalah membantu klien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Di sini, konselor membangun hubungan kerjasama dengan klien dan kemudian mendengarkan dan menafsirkan dari masalah-masalah itu. Konselor sendiri memberikan perhatian kepada resistensi klien. Fungsinya adalah untuk hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Adapun konselor membangun hubungan kerjasama dengan konseli dan kemampuan mendengarkan dan menafsirkan. Konselor juga memberikan perhatian untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan yang di dalam seorang konseli. Di sini konselor berperan mendengarkan dan kemudian memberikan arahan-arahan untuk konseli sebagai isyarat-isyarat agar konseli dapat maju untuk kehidupan selanjutnya. Adapun peran konseli berperan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya dalam yang ia alami saat ini. Hubungan terapeutik psikoanalisis dimulai dengan Freud, di mana psikoanalisis merujuk pada teori tentang bagaimana pikiran bekerja dan suatu metode pengobatan. Dalam beberapa tahun terakhir, keduanya telah memberikan jalan pada pendekatan yang berbasis penelitian, tetapi psikoanalisis menjadi bidang yang berkembang dengan menangani pengalaman subjektif dengan cara yang terkadang dimiliki oleh terapi lain. Adapun teknik-teknik dalam konseling pendekatan psikoanalisis yaitu seperti analisis mimpi. Analisis mimpi ini di mana seorang konselor menganalisis analisis mimpi itu seorang konselor dalam teori psikoanalisisnya, di mana dia akan membuka alam bawah sadar klien sendiri, yang dimana itu dia akan seorang konselor menggunakan logikanya seorang konselor sendiri. Jadi alam bawah sadar itu dimana seorang konselor terus menggali alam bawah sadar seorang konselor agar dia mampu membuat
membuat pikirannya sendiri lebih tenang atau lebih bisa membuka apa yang dia inginkan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.